Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Nicholas David akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang ketika Tuhan mengambil pasangan hidup kita. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kita selalu diingatkan untuk setia pada pasangan, hingga maut memisahkan kita. Jadi sebetulnya setiap pasangan sudah menyadari bahwa suatu hari nanti mereka akan berpisah. Namun, mengapa proses berpisah ini bisa terasa sangat mengagetkan dan menyakitkan? Pak Nicholas, salah satu ketakutan terbesar kita adalah kematian orang yang kita kasihi, ya. Dan di antara semua orang yang kita kasihi, mungkin kematian pasangan hidup adalah yang terberat. Tidak bisa tidak, kematiannya membuat kita bersedih dan seringkali membuat kita pincang. Walau ada banyak penyebab kematian, ternyata hanya ada dua waktu atau timing kematian, yaitu A secara tiba-tiba dan B secara perlahan-lahan. Mari kita melihat dampak keduanya pada yang ditinggal dan apa yang dapat dilakukan untuk menghadapinya. Yang pertama, kematian secara tiba-tiba. Pada umumnya reaksi awal kita adalah terkejut dan tidak percaya. Bahkan di dalam kasus kematian yang didahului sakit selama beberapa bulan, kita masih tetap dapat merasa terkejut dan tidak percaya. Kita berkata bahwa baru beberapa waktu yang lalu ia begitu sehat dan tidak ada gejala apa-apa, tapi sekarang ia telah tiada. Walau kita menyaksikan kematiannya dan sudah menguburnya, kita masih sulit percaya bahwa dia telah pergi. Kematian secara tiba-tiba tidak memberikan kepada kita kesempatan untuk berduka sebelum kematian. Bahkan di dalam kasus kematian yang hanya didahului sakit selama beberapa bulan, kita tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berduka, sebab biasanya kita terlalu sibuk mengurus kesehatannya dan mendampinginya secara intens. Itu sebab dalam kasus-kasus seperti ini, kita mulai menjalani proses berduka setelah kematian. Singkat kata, setelah kematiannya, barulah dapat kita mempersiapkan diri untuk hidup sendiri. Seseorang yang mengalami kematian pasangan secara mendadak ini menjalani proses berduka setelah peristiwa tersebut. Bagaimana dengan orang yang sudah menyadari bahwa kesehatan pasangannya semakin menurun? Oke, mari sekarang kita melihat kematian yang secara perlahan-lahan, ya. Nah, pada umumnya reaksi awal kita suatu mendengar diagnosis yang diberikan kepada orang yang kita kasihi adalah terkejut, tetapi tetap optimis. Kita berharap perawatan yang diberikan akan dapat menyembuhkannya, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa kita yang meminta kesembuhannya. Namun sebenarnya di lubuk hati terdalam, kita tetap merasa cemas. Di samping berdoa dan berharap, kita pun merasa takut kehilangan dia. Di dalam perjalanannya, suatu kita melihat bahwa pasangan tidak membaik, tetapi malah melemah, kita mulai menerima kemungkinan bahwa dia akan pergi meninggalkan kita. Nah, untuk membesarkan hatinya, biasanya kita memilih untuk tidak memperlihatkan kesedihan, apalagi ketakutan. Sedapatnya kita menghiburnya dan membicarakan perawatan yang masih tersedia. Di dalam kasus kematian yang terjadi secara perlahan-lahan, kita memulai proses berduka sebelum kematian. Kita mulai membayangkan kematiannya dan
perasaan kita ditinggal olehnya. Proses berduka akan terus berlanjut setelah kematian, bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun, sampai kita siap untuk berkata selamat tinggal kepadanya. Dalam menjalani proses berduka ini, baik sebelum maupun sesudah kematian, hal-hal apa saja yang turut berandil di dalamnya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses berduka, Pak Nikolas. Pertama adalah kualitas hubungan kita dengan pasangan. Pada umumnya, hubungan yang sehat dan intim akan membuat kita merasakan kehilangan yang besar dan panjang. Kepergiannya meninggalkan lubang yang besar di dalam hidup kita. Lubang yang tidak pernah bisa diisi oleh apapun dan siapapun. Hubungan yang tidak sehat dan tidak intim akan bisa membuat kita lega karena kita sekarang sudah lepas dari relasi yang buruk dan sekarang dapat menutup lembar kelam di dalam hidup kita serta memulai yang baru. Tapi sebaliknya, hubungan yang tidak baik juga dapat menimbulkan berbagai perasaan yang terus berkecamuk setelah kematian pasangan, seperti rasa marah dan rasa bersalah. Kita marah karena diperlakukan tidak baik olehnya, dan kita merasa bersalah sebab kita pun memperlakukannya secara tidak baik. Jadi di sini kita dapat melihat perbedaannya. Di dalam relasi yang sehat dan baik, kedukaan dan pemulihan berjalan perlahan tapi lurus. Sedang di dalam relasi yang tidak sehat dan tidak baik, kedukaan dan pemulihan berjalan singkat tetapi meliuk-liuk dan penuh kebingungan serta tidak tuntas. Apakah ini berarti bahwa pasangan dengan relasi buruk sebetulnya tidak dapat dikatakan pulih karena pemulihannya tidak tuntas? Bisa dikatakan begitu, sebab sampai kapanpun kalau dia mengingat ya pernikahannya dengan pasangannya yang tidak sehat, perasaan-perasaan itu akan muncul, akan kembali berkecamuk, marahnya, rasa bersalahnya, kekecewaannya, lukanya. Jadi sampai kapanpun kalau dia mengingat, semua perasaan ini akan kembali mengemuka. Sedangkan dalam pernikahan yang sehat dan yang intim, kita memang akan berat ya kehilangan pasangan kita, tapi perasaan kita itu lebih homogen, lebih satu, lebih sewarna, yaitu kesedihan karena kehilangan orang yang kita kasihi, dan sekarang kita merasakan betapa susahnya hidup sendiri. Tapi ya hanya itu, ya nggak banyak. Kalaupun ada, hanya di awal saja perasaan bersalah atau kecewa, ya atau marah, itu hanya sementara saja, sebab ya kita manusia yang normal, kadang kita melakukan kesalahan dan kita akan ingat itu. Tapi memang bedanya dengan pernikahan yang tidak sehat dan tidak baik, biasanya setelah kematian pasangan, perasaan-perasaan itu turut mengiringi kita sampai waktu yang panjang. Selain dari relasi dengan pasangan, apa faktor yang lain yang turut berandil dalam proses kita berduka ini? Yang berikut adalah kesiapan kita untuk hidup sendiri. Apabila kita sangat bergantung pada pasangan, tidak bisa tidak kepergiannya menyisakan pekerjaan rumah yang berat. Kita harus belajar dan menguasai begitu banyak hal baru yang tadinya dikerjakan oleh pasangan. Jika sebelumnya kita tidak harus menguras tenaga untuk berpikir dan memutuskan sesuatu, sekarang kita harus melakukannya. Sudah tentu semua ini akan memakan waktu yang tidak singkat, tetapi itu tidak berarti kita tidak akan pernah dapat melakukannya. Kita pasti dapat, asal kita mau belajar dan tidak ragu untuk bertanya. Kecenderungan kita adalah meminta anak atau kerabat untuk melakukannya, alias menjadi pengganti pasangan. Tidak apa bila memang kita tidak sanggup, tetapi sedapatnya kita tidak membebani anak atau kerabat, sebab
itu dapat mengganggu relasi kita dengan mereka dan mengganggu keluarga mereka sendiri. Dengan demikian, sebaiknya setiap pasangan yang keduanya masih sehat ini dan menyadari kemungkinan perpisahan, mereka belajar untuk tidak bergantung 100% pada pasangan. Itu adalah sesuatu yang memang kita mesti terima ya, bahwa kan kita akan berpisah dan akan hidup sendiri. Maka ya ada baiknya kita mulai mempersiapkan diri, enggak sepenuhnya bergantung pada pasangan. Belajarlah hal-hal yang dilakukan oleh pasangan, ketahuilah apa yang dilakukannya, sehingga bila saatnya tiba kita harus berpisah, kita sudah lebih bisa hidup sendiri. Adakah peran dari keluarga besar, orang tua, kakak adik, atau bahkan anak dalam menolong kita melewati masa-masa yang sulit? Ada. Makin kuat dukungan keluarga dan kerabat, makin sanggup kita melalui masa kedukaan. Pada umumnya, hal terberat yang mesti dihadapi adalah kesendirian. Jadi, kehadiran mereka sangat berarti untuk meyakinkan kita bahwa mereka tetap mengasihi kita dan mengisi kekosongan yang kita rasakan. Jadi di sini keluarga yang lebih senang hidup bersama atau berdekatan mempunyai kelebihan karena mengurangi kesendirian ini. Tepat. Makin dekat hubungan kita dengan kerabat, makin membantu kita di dalam melewati masa kedukaan, sebab mereka akan memberikan perhatian yang kita butuhkan. Mereka akan mengulurkan tangan suatu kita memerlukan pertolongan mereka. Jadi kalau kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang dekat dengan kita dan mengasihi kita, kita akan lebih dapat melewati kedukaan dengan lebih baik. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kerabat, atau kalaupun punya, hubungan kita nggak begitu baik, atau kita punya anak tapi hubungan kita dengan anak tidak juga terlalu baik, nah pada umumnya kita akan merasakan kesendirian, itu suatu menjalani kedukaan. Lalu bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan dapat membantu kita melewati kesulitan ini? Apabila kita berjalan erat dengan Tuhan semasa sebelum kepergian pasangan dan terbiasa memandang hidup dari lensa Tuhan, kita akan lebih tegar menerima penetapan Tuhan ini, yakni membawa pulang pasangan ke rumahnya yang kekal. Kita akan mengamini ucapan Tuhan kita Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi kalau kita memang hidup akrab dengan Tuhan, kita akan lebih bisa menghadapi kedukaan, sebab kita bukan saja melihat kematian, kita juga akan melihat kebangkitan, bahwa pasangan kita dan kita nanti akan sama-sama dibangkitkan, hidup bersama di dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Papa, dalam hal kematian pasangan secara tiba-tiba, karena ini kejadian yang tentunya tidak terduga dan siapa saja bisa mengalaminya, saya pernah mendengar sebuah ide tentang bukan asuransi kesehatan, melainkan asuransi emosional, yaitu kita dengan sengaja merekam pesan-pesan kita untuk orang-orang yang kita kasihi, dan kita berharap mereka bisa mendengar atau menonton setelah kita meninggal. Bagaimana menurut Pak Paul ide ini? Saya kira ini ide yang baik, apalagi bila anak-anak masih kecil ya. Kalau anak-anak sudah besar, kita sudah mempunyai begitu banyak memori dengan mereka, mungkin mereka nggak perlu lagi ya melihat kita atau video kita atau apa gitu. Tapi bila anak-anak masih kecil dan mereka nggak begitu mengenal kita, dan dalam rencana Tuhan kita harus pergi, tidak ada salahnya dan bahkan baik ya buat kita merekam apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka, supaya mereka mempunyai ingatan tentang kita,
bisa berkenalan dengan kita lewat video yang kita tinggalkan kepada mereka. Sebaliknya dalam kasus kematian yang terjadi secara perlahan-lahan, ada kalanya seseorang yang sudah sedemikian lama dia merawat pasangannya yang sakit dan dia merasa sudah sangat siap untuk berpisah. Bahkan mohon maaf, dia sudah lelah dengan kondisi sakitnya pasangan. Apakah boleh dia diam-diam berharap pasangannya ini lebih cepat dipanggil Tuhan? Boleh, dalam pengertian dia adalah manusia terbatas. Kita semua manusia terbatas. Jika kita harus merawat seseorang bahkan sampai bertahun-tahun, kehidupan kita berhenti gara-gara kita harus merawat misalkan pasangan kita yang sakit, saya kira wajar ya. Jika terbersit keinginan, ya kalau saja ini bisa berakhir. Dan sudah tentu berakhir di sini berarti ya bisa kesembuhan atau kematiannya. Jadi kita ya izinkanlah diri merasakan itu, bermimpikan itu bukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, bukan, itu sebuah cetusan rasa letih. Kita bukannya menginginkan pasangan kita meninggal dunia, bukan. Kita hanya rasanya nggak sanggup lagi menjalani hidup yang berat ini karena harus merawatnya. Jadi bagi saya ungkapan cetusan pikiran seperti itu manusiawi ya, nggak ada yang perlu disesalkan atau disalahkan. Kita bukanlah orang yang jahat suatu berpikir seperti itu. Ya, kita ini manusia yang terbatas, kadang jadi akhirnya capek, rasanya nggak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup seperti ini. Jadi apa yang kita harapkan itu boleh dikatakan wajar atau normal? Ya sudah tentu kita nggak berdoa ya kepada Tuhan, meminta Tuhan mencabut nyawanya, ya enggak ya. Kita ini sebetulnya sayang, kita nggak mau kehilangan dia, tapi ya kita juga mau ya jujur berkata apa adanya kepada Tuhan bahwa kita lelah sekali. Apakah normal atau wajar bagi kita waktu melihat pasangan menderita, berharap atau berdoa supaya Tuhan mengambilnya? Itu juga wajar. Kenapa? Sekali lagi bukan karena kita tega, kejam, bukan. Tapi justru rasanya kita nggak tega ya melihat dia menderita seperti itu. Nah, dalam kesengsaraannya kita berharap Tuhan memanggilnya supaya dia tidak lagi harus menderita. Jadi sekali lagi kalau sampai ada orang yang berdoa karena nggak tahan melihat pasangannya menderita sebegitu beratnya, meminta Tuhan untuk mengambilnya, itu adalah doa yang wajar. Tapi kita tahu kan ya, yang menentukan pada akhirnya adalah Tuhan. Jadi kalau sampai dia meninggal dunia itu bukan karena doa kita. Sama juga seperti yang tadi saya katakan, jikalau karena kita terlalu letih, karena sudah bertahun-tahun merawat pasangan yang sakit, akhirnya kita berharap Tuhan memanggil dia. Nah, misalkan dalam masalah itu benar-benar Tuhan memanggil dia, yaitu adalah karena kehendak Tuhan, bukan karena doa kita lah yang membuat orang itu tiba-tiba meninggal dunia. Ya, jadi kita tetap ya berserah, kita tahu Tuhanlah yang menentukan umur kita di dunia ini. Dari pengalaman Papa, biasanya berapa lama waktu yang diperlukan hingga seseorang dapat melewati proses berduka ini, baik yang kematian secara mendadak maupun kematian secara perlahan-lahan? Kapan bisa dikatakan proses berduka itu normal dan kapan bisa disebut berkepanjangan sehingga orang ini memerlukan pertolongan? Secara umum diperlukan waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun, Pak Nicholas. Nah, sudah tentu masa ini sangat nanti dipengaruhi pula oleh, tadi kita sudah singgung, kualitas relasinya ya semasa masih hidup dengan pasangan, juga ya dukungan kerabat dan anak. Nah, jikalau kita mendapatkan dukungan yang baik dari kerabat, dari anak, kita akan bisa melewati masa kedukaan ini dengan lebih cepat. Ya,
Atau misalkan kehidupan kita itu bertambah buruk setelah pasangan kita meninggal. Bertambah buruknya macam-macam ya, bisa jadi karena usaha kita lah nggak berjalan baik atau apa. Nah, sudah tentu hal-hal yang tidak menyenangkan kalau terjadi pada hidup kita setelah pasangan kita meninggal, itu bisa memperlama ya, memperburuk kedukaan kita. Karena kita makin susah, tapi kita makin merasa sendirian. Sebelumnya kita bisa bicara, tapi sekarang tidak bisa bicara dengan dia lagi. Kita harus tanggung semua sendiri. Nah, jadi ya secara umum saya berkata antara setahun hingga 3 tahun, tapi memang ya bergantung ya, banyak faktor-faktor yang tadi telah kita bahas yang dapat mempengaruhinya. Menjawab pertanyaan, kapankah bisa disebut berkepanjangan sehingga orang ini memerlukan pertolongan, kapankah bisa dikatakan normal ya? Ini memang bergantung pada tadi yang kita bicarakan. Kalau setelah misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun orang itu terus berkubang di dalam kedukaan, nah kita memang harus nggak bisa enggak ya memperhatikan apakah ini wajar apa nggak wajar. Nah, kadang-kadang memang kenapa kok nggak bisa melepaskan kedukaan ini atau melepaskan orang yang kita kasih ini, karena ada hal-hal yang lain yang akhirnya ikut campur di dalam proses kedukaan dan menyulitkan. Sebagai contoh, misalnya ada seseorang sewaktu menikah berdosa, dia tidak setia kepada pasangannya, tetapi dia tidak pernah memberitahukan pasangannya. Nah, setelah pasangannya meninggal, dia itu teringat ya, dia pernah berbuat dosa, dia mengkhianati pasangannya, tapi tidak pernah memberitahukan pasangannya. Nah, ini bisa menimbulkan rasa bersalah yang berkepanjangan, sehingga akhirnya walaupun sesungguhnya dia sudah oke, dia bisa melanjutkan hidup, tapi terus mengalami depresi, murung terus, sebab dirundung oleh rasa bersalah itu. Dia tidak bisa lagi berdamai mengakui perbuatannya kepada pasangannya. Nah, itu sebagai salah satu contoh hal-hal tertentu yang bisa akhirnya memperpanjang masa berduka. Dan jika itu terjadi, ya tentunya sebaiknya orang itu mencoba untuk mendapatkan pertolongan. Nah, kita sebagai pihak keluarga atau kerabat bisa memperhatikan beberapa tanda-tanda ini. Jika hanya di awal, misalnya ayah kita atau ibu kita ya tidak mengurus kebersihannya, cara berpakaiannya, misalnya nggak mandi lah atau apa, nggak makan teratur. Nah, di awal-awal itu kita masih akan toleransi, itu adalah bagian yang wajar dari kedukaan. Atau sering menangis, nah itu juga bagian yang wajar. Tapi misalkan terus berlanjut, sudah setahun, makin hari makin kurus, tidak mau makan, nggak nafsu makan, nggak pernah lagi mau ketemu teman-teman, maunya di rumah aja. Nah, besar kemungkinan di saat itu kedukaan sudah menyeberang menjadi depresi, menjadi sebuah gangguan. Jadi bukan lagi hal yang alamiah, kehilangan kita berduka, sudah menjadi hal yang tidak alamiah alias menjadi sebuah gangguan. Nah, di saat itu kita memang perlu membawa ayah atau ibu kita itu seseorang misalnya ke dokter, psikiater, atau seorang ahli jiwa, atau seorang konselor, atau hamba Tuhan. Setelah berduka ini, seandainya ada pasangan yang ingin memulai kehidupan dengan pasangan yang baru, dan dia ingin membina rumah tangga baru, kira-kira biasanya berapa lama waktu yang dirasa cukup untuk memulai hal ini, dan apa saja yang perlu diperhatikan? Dia perlu melakukan dua hal ya. Pertama, memang dia perlu perlahan-lahan melepaskan diri dari hubungannya dengan pasangannya yang telah meninggal. Misalkan ada hal-hal yang menyakitkan hatinya, yang dia perlu maafkan, kekecewaannya, ketakutannya, dan sebagainya, itu perlu dia bereskan. Kedua,
misalkan dia bertemu dengan orang lain, dia perlu perlahan-lahan membangun relasi itu. Kecenderungan orang yang mau menikah untuk kedua kalinya adalah beranggapan, saya sudah pernah menikah, saya tahu apa itu menikah, nggak perlu lagi menjalin relasi yang panjang untuk saling mengenal. Ternyata ini keliru, karena orang yang kedua ini adalah orang yang berbeda, jadi kita perlu menyesuaikan diri. Jadi kalau misalkan ya, skala garis besarnya saja, secara umum, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melewati dua fase itu, paling sedikit memang saya kira ya sekitar 2 tahun, paling sedikit. Bagaimana dengan ada orang yang setelah pasangannya meninggal, dia ingin selalu ada memori tentang pasangannya. Jadi kamar pasangannya tidak pernah diubah susunan perabotnya, atau ada barang-barang milik almarhum ini yang tidak dibuang, semua seperti semula. Apakah hal ini dapat dilaksanakan, atau bagaimana menanggapi orang seperti ini? Menurut saya ini hal yang wajar. Dia memang masih ingin terus ya mengingat suaminya atau istrinya. Barang-barang itu merupakan perlambangan keberadaan pasangannya dalam hidupnya. Nah, jadi dia nggak mau melupakan, dia nggak bisa melupakan, dia mau tetap hidup ya bersama dengan pasangannya, meskipun pasangan sudah nggak ada ya dalam dunia ini, tapi ya ingatan itu masih ada. Jadi dia menyimpan barang-barang tersebut. Menurut saya itu tidak apa-apa. Baik Pak Paul, terima kasih atas pembicaraan kita pada hari ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Selaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang, dan Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LB email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di Saran Pertanyaan Studio. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.